Apakah semua bisa dengar suara saya? Ya, Bisa. Baik, puji Tuhan. Oke, sebelum kita membahas atau belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha pengasih, penyayang. Malam ini kami ingin belajar firman-Mu. Kami mohon pertolongan kiranya Roh Kudus pimpin kami dalam uh, kami membahas firman ini sehingga kami boleh ya mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami sehingga nama Yesus Kristus yang kami muliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini, saudara-saudara, kita ada di pasal yang ke-6 dari 2 Korintus. Pasal yang ke-6. Oke. Nah, di dalam pasal yang ke-6 ini, saudara-saudara, ada poin-poin yang penting yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Tentu ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil ya dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Oke. Kalau saya perhatikan ya ayat 1 dan ayat 2 ini Paulus di mana sangat ya memperhatikan akan mengenai apa yang telah mereka dengar, berita-berita Injil yang telah mereka dengar dan mereka yang telah percaya kepada berita Injil itu yang disampaikan Paulus. Karena itu dia ingin mengatakan kepada mereka, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Oke, kalau sudah perhatikan di ayat yang pertama ya, sebagai teman-teman sekerja. Nah, ini tentang pelayanan bersama antara Paulus dan teman-temannya kan yang mereka telah memberitakan Injil ya keselamatan ya. Kami, nah kata kami ini bukan Paulus sendiri ya. Kami ini tentu banyak ya mereka yang telah menyampaikan berita Injil kepada Korintus ya, maka itu kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karena kasih karunia Allah yang telah kamu terima. So, Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ya, jadi saat inilah pada waktu mereka memberitakan Injil, tentu Injil keselamatan ini masih diberikan kepada manusia di atas bumi ini. Maka itu Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberitakan Injil keselamatan. Maka ini adalah waktu sekarang lah. Kesempatan manusia boleh menerima kasih karunia Allah. Oke? Nah, ini yang Paulus ingin sampaikan. Karena kasih karunia Allah atau keselamatan yang disampaikan itu adalah berita yang tanpa harus kita dengan usaha memperoleh keselamatan. Maka itu disebut anugerah, grace of God, yang diberikan dengan cuma-cuma. Bukan cuma-cuma atau bukan cuma-cuma berarti, oh ini yang hal yang mudah, yang simple-simple, enggak. Tetapi karena terlalu anugerah, terlalu mahal, maka itu diberikan. Nah, the gift, maka Paulus pakai istilah the gift of God, diberikan. Oke. Nah, karena itu orang Kristen harus mengucap syukur ya atas keselamatan yang kita terima. Terima dengan apa? Tanpa bayar betul, tapi dengan iman. Iman kepada pribadi Yesus yang mati di atas kayu salib menembus dosa kita ya. Paulus juga mengatakan, oke, kalau kita telah menerima kasih karunia, ya, yuk jangan menyanyikanlah itu loh, tapi juga kita harus melakukan sesuatu perbuatan yang baik
untuk Tuhan kan? Kalau saudara baca di Efesus pasal 2 ayat 8 10 dan 8 9 10 itu ya. Ya kamu adalah yang kamu di apa? Kamu adalah perbuatan Allah itu dan kamu harus berbuat baik. Ya, berbuat baik untuk Tuhan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat yang ada poin yang lain lagi, Paulus ingin tekankan di ayat 3 sampai 10 ini, dia ingin menjelaskan kepada mereka bahwa pelayanan sejati ditandai ketekunan dalam penderitaan. Nah, Paulus mau menunjukkan bahwa mereka, nah, Paulus dan rekan-rekan yang lain, nah, mereka banyak sekali yang mendapat tantangan kesulitan dalam pelayanan. Oke, mereka menderita loh, saudara. Nggak gampang, saudara ya. Ya, kenapa? Karena mereka tahu mereka adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka itu dia mengatakan pelayanan sejati ya ditandai dengan ketekunan dalam peran penderitaan itu. Nah, saudara coba kita lihat ya, Paulus sangat sangat dalam artinya Paulus ingin sekali menjelaskan pelayanan ini kepada mereka ya di dalam pelayanan mereka kepada orang-orang Korintus. Oke. Nah, mari kita lihat ayat yang berikutnya ya. Oke, ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah, dia tidak mau membuat orang itu tersandung yang sehingga menyebabkan pelayanan mereka dicela orang. Paulus begini melayani itu membuat orang begini-begini dan macam-macam ya. Jadi mencela pelayanannya. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayanan Allah. Ya, pelayanan Allah yang sejati bukan mencari uang, oke? Bukan mencari popularitas, ya kan? Bukan jadi terkenal. Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurnian hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Nah, Paulus mengatakan ini penderitaan kami ya. Kami jujur. Jadi istilahnya di sini ya Pak, saya pakai artinya pelayanan yang sejati. Oke, bagi orang-orang Kristen gitu. Kalau saudara baca lagi ayat 7 dalam pemberitaan kebenaran. Nah, apa yang mereka sampaikan itu kebenaran, bukan opini, bukan pendapat mereka, kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ya ada orang yang menyerang Paulus dan sebagainya, tapi dia membela dengan kebenaran ya, tidak perlu berdebat dan sebagainya, berantam dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini mengenai pelayanan sejati ya. Nah, pelayanan Tuhan tidak diukur dari kemudahan hidup, tapi kesetiaan di tengah kesulitan. Hidup Kristen tidak menjanjikan bebas penderitaan, tetapi penuh makna rohani. Nah, ini yang beda kita ya melayani Tuhan dengan orang-orang yang melayani ya hanya mencari keuntungan dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian Paulus juga menekankan kepada orang-orang Kristen, kita hidup di dunia ini ya, dunia yang penuh dengan berbagai macam masalah dan sosial dan sebagainya, budaya ya. Kita perlu hidup kudus katanya. Nah, hidup kudus itu artinya ya hidup yang harus punya apa nama ini ada yang beda dengan kita gitu ya. Karena itu jangan berpasangan dengan yang tidak seiman. Nah, itu. Oke. Nah, hidup kudus sebagai orang Kristen apalagi kita sebagai orang percaya ya dalam arti hidup kudus itu bisa pribadi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Di hidup kudus itu artinya dalam dalam society ya kita boleh berteman, kita boleh bekerja. Oke, kita tidak anti pergaulan. Kita harus anti kompromis gitu ya. Maka itu dalam hidup kita tidak boleh
menjadi pasangan yang tidak seiman. Nah, saudara bisa baca di ayat yang ke-11 dan 18 itu ya. Oke, yang ke-11. Karena itu Paulus di sini menekankan begini. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, kita orang percaya. Misalnya kita rekan kerja nggak percaya. Kita dalam pekerjaan usaha, dalam satu pabrik, ya kita kan bergaul satu dengan lain itu enggak masalah. Kita tidak anti pergaulan ya saudara ya. Tapi kita harus hidup kudus dalam arti itu kita berbeda. Pandangan kita, cara pikir kita, hidup kita. Maka itu kalau mau cari pacar, mau cari teman, yang mau hidup semati, ya kita harus punya pasangan yang misalkan seiman ya. Nah, ini pasangan yang seiman, baru kita bisa hidup ke depan, bisa itu ya bisa lebih, maksudnya dalam punya hidup yang lebih berarti dan dalam pengertian konsep Kristen hidup bisa bahagia dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Maka itu Paulus selalu mengatakan perbedaan antara orang percaya dengan orang percaya itu seperti terang dan gelap. Kristus beda dengan Belial atau berhala. Bait Allah beda dengan berhala, gitu ya. Nah, kita harus ada pemisahan, istilahnya lebih bagus ya. Hidup kudus itu pemisahan. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, ya orang percaya harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, begitu. Oke. Nah, ini adalah pasal yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pasal yang ke-7. Ini pasal yang ke-7 masih Paulus menekankan mengenai hidup yang tentu adalah hidup sesuatu yang memiliki makna arti rohani ya, kekudusan, oke, di hadapan Tuhan. Oke. Nah, yang pertama di dalam pasal yang ke-7 itu Paulus menekankan kekudusan lahir dari rasa hormat kepada Allah. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji, oke, itu marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyerupai kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, ini nggak gampang ya saudara ya. Sebagai orang Kristen, ya kita di sini itu kita kan orang yang masih hidup di dunia ya. Mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Mengenai jasmani itu adalah hubungan kita dengan dunia ini dalam pergaulan dan sebagainya. Nah, kita harus ada separate dengan keadaan dunia ini. Nah, kalau kata rohani itu dalam arti begini, kita tidak kompromi. Kalau rohani itu gitu, maksudnya kita sebagai orang percaya seperti yang di pasal yang ke-6 itu, Allah sama Belial kan beda. Allah sama berhala berbeda. Kita tidak boleh ada namanya bekerja sama, compromise, gitu ya. Nah, penyucian di sini juga mengenai tentang karakter kita, gitu, cara pikir kita, ya kan, kita tidak mau ikut-ikut dunia ini. Oke. Nah, maka itu mengatakannya ini adalah mengenai penyempurnaan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Maka ada proses, semakin hari kita harus ada pengudusan diri secara jasmani. Rohani dalam arti kebenaran, ya kita harus juga tidak boleh kerjasama dengan orang-orang yang tidak sedoktrin, kita mengatakan ya, seiman dengan kita. Oke. Nah, kemudian saudara-saudara, Paulus di sini juga menekankan akan bahwa kasih yang benar berani menegur. Nah, dalam satu local church kita saudara-saudara seiman, ya kita hidup dari satu lokal, jadi kita bersaudara. Nah, kadang-kadang mungkin ada teman-teman kita yang perlu juga diingatkan ya. Mungkin dia ada salah jalan, salah paham, salah pandangan, doktrin dan sebagainya. Nah, Paulus di sini mau menekankan bahwa
Ya, menegur orang itu supaya kembali kepada kebenaran itu harus penuh dengan kasih yang benar. Nah, bukan menjatuhkan. Nah, ini bedanya. Nah, kalau dalam konteks ini, Paulus mau, karena kasih yang benar, kita boleh mengingatkan, menegur saudara-saudara kita yang mungkin menyimpang ya. Coba kita perhatikan ayat ini. Dua, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu, kata Paulus. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Nah, Paulus ini menekankan loh, mengingatkan mereka, kami pelayan Tuhan, kami ini hanya memberitakan Injil kebenaran, mendidik orang dalam kebenaran supaya mereka boleh menjadi orang Kristen yang selalu hidup suci dalam jasmani dan rohani kan gitu ya. Kami tidak mencari keuntungan. Tapi kadang-kadang ya bisa aja jemaat yang ditegur itu nggak happy gitu ya. Paulus mungkin ada kepentingan, Paulus ada macam-macam gitu ya. Paulus mengatakan sini enggak, kami tidak bersalah sama siapapun ya, tidak mencari kepentingan dari siapapun, merugikan orang pun tidak, ya dah. Nah kami nggak cari keuntungan. Nah, saudara sini jelas dia mengatakan, oke. Nah aku sangat berterus terang terhadap kamu katanya. Dia bukan mulai open ya kepada jemaat Korintus itu ya, dia terbuka. Oke, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Nah, dia juga bangga kepada mereka ya. Kenapa? Karena mereka kan orang-orang percaya karena Injil yang diberitakan. Dalam segala penderitaan, kami dalam segala penderitaan kami aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah gitu loh. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Wah, ini ada sedikit ya, mungkin ada nggak apa masalah ya. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Wah, ini menghadapi banyak orang-orang yang begitu ya. Di luar pertengkaran, di dalam apa? Ketakutan gitu ya. Tapi ayat 6 mengatakan demikian. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Nah, jadi maksudnya Paulus juga banyak mendapat problema ya dari jemaat Korintus sendiri ya kan menghadapi mereka ya. Tapi Tuhan bisa menghibur kita melalui orang lain. Nah, kedatangan Titus itu sangat menghibur mereka. Nah, kalau kita dalam kesulitan, kesusahan menghadapi problem, saudara-saudara ya, Tuhan bisa pakai siapa saja ya untuk menghibur kita. Nah, jadi di sini Paulus lihat Tuhan memakai Titus lah untuk menghibur Paulus dan teman-teman yang lain yang mereka sedang menghadapi problema dengan jemaat sendiri ya. Oke. Nah, ayat 7 mengatakan, oke, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Wah, jadi dia mendengar dari Titus ceritanya, ya mereka juga merindukan kedatangan Paulus, ya mereka juga ada yang membela Paulus gitu ya. Dia senang ya. Jadi sebagai hamba Tuhan ya, tentu dia sangat senang dan bersukacita. Oke. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, nah, yang sebelum dia datangkan dia tulis surat dulu loh. Oh, saya dengar kamu begini, begini, waduh. Nah, kan di dahulu ya. Nah, setelah dia tulis surat itu, mungkin ada surat itu dia banyak ada yang mungkin sedih ya. Di ayat yang ke-8 tuh. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya, ya tidak menyesal. Karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita
bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Nah, saudara, di sini ada yang Paulus ingin tekankan ya, mengenai duka cita, ya, duka cita yang menghasilkan pertobatan. Oke. Nah, ini ada dua macam duka cita ya. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Gitu loh. Ya. Ada juga duka cita duniawi bukan membawa pertobatan tetapi membawa keputusasaan dan kematian. No hope gitu loh. Nah, jadi kita diselamatkan, saudara ya. Ada yang diselamatkan mendapat keselamatan itu karena dia mengalami ada duka cita ilahi, kita mengatakan ya. Oke. Nah, duka cita ilahi ini yang membuat orang itu benar-benar menyadari dirinya orang berdosa sehingga dia menerima percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau zaman sekarang ya saudara-saudara ya, nah, banyak nih orang yang mengatakan aku telah ya bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus ya gitu ya. Karena kata istilah kan repent, bertobat ya. Ya kan? Nah, apakah pertobatannya ini adalah tobat ilahi atau tobat duniawi? Maksudnya dalamnya hanya perasaan. Tapi kalau tobat rohani artinya tobat pertobatan spiritual yang rohani itu membawa kita atau menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, menyadari akan dirinya orang berdosa dan sungguh-sungguh dia menerima keselamatan itu dan betul-betul dia diselamatkan. Nah, jadi ini ada dua ya, duka cita ilahi dengan duka cita duniawi. Oke. Nah, kalau ciri khas pertobatan sejati, oke, yang duka cita ilahi itu ya, dia penyesalan yang sungguh, nyesal dalam arti ya mungkin dia telah berbuat sesuatu yang bertobat, buat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Nah, ini bisa terjadi dengan orang-orang Kristen di dalam satu gereja, ya, karena dia berbuat sesuatu yang salah, mungkin dia menyesal gitu ya. Misal dia akhirnya benar-benar dia diselamatkan begitu ya. Oke. Nah, kenapa? Karena ciri pertobatan sejati itu ada perubahan sikap. Ya, sikap dan karakternya. Kemudian kalau dia benar-benar bertobat sejati, dia memiliki kerinduan untuk hidup benar. Nah, itu bedanya. Kemudian dia memiliki tanggung jawab atas kesalahannya. Kan gitu ya. Nah, ini ciri pertobatan yang dimaksud Paulus. Oke. Nah, pertobatan sejati adalah satu pemulihan relasi. Jadi antara satu di dalam jemaat satu gereja ya, mungkin ada perselisihan ya. Nah, itu bisa juga terjadi pertobatan memulihkan hubungan satu dengan yang lain, gitu ya. Maka itu jemaat yang ada di Korintus ini memang ada sebagian yang punya relasi dengan Paulus tidak baik, gitu ya. Paulus di sini mau tekankan supaya mereka itu benar-benar ya memiliki apa nama itu pertobatan yang duka cita yang ilahi ya, yang menurut kehendak Tuhan ya. Oke. Nah, Paulus mau supaya hubungan dia dengan jemaat bisa dipulihkan. Mereka yang benar masih menentang ya tidak mau dengar dia ya bisa dipulihkan kalau misalnya mereka sungguh-sungguh bertobat ya. Nah, sehingga apa yang terjadi di dalam pasal yang ketujuh ini, kalau saudara perhatikan, bahwa hubungan kemudian dengan Paulus, jemaat ini menjadi dipulihkan. Oke, dan mereka menjadi kembali apa namanya kembali kepada Paulus ya, percaya Paulus bahwa dia benar-benar seorang hamba pelayan Tuhan yang nggak mencari keuntungan di dirinya ya, tapi dia mau supaya jemaat sendiri supaya mereka benar-benar ya bisa merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh karena pelayanan daripada Rasul Paulus. Oke. Ya.
kiranya pelajaran hari ini bagi kita di dalam pasal yang ke-6 ayat 7 ini boleh ya mengingatkan kita kembali, saudara-saudara ya, bahwa di dalam pelayanan itu nggak gampang ya, seorang hamba Tuhan ya, dia banyak bisa mengalami problema dan sebagainya. Ya, mereka juga perlu dukung dalam finansial dan juga dukung dalam doa supaya pelayanan mereka benar-benar adalah untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oke, nah sebagai hamba Tuhan saya juga mau supaya setiap jemaat kita yang di sini itu benar-benar kita mengalami duka cita ilahi, ya artinya uh, menjadi apa nama itu uh, men, apa benar-benar diselamatkan dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Oke, baik, sampai di sini pelajaran kita. Kiranya Tuhan menolong kita ya dan memberkati kita. Amin.